Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 25 September 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Amsal menggambarkan bagaimana sabda Tuhan adalah nurani. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Maka jangan menambahi sabdanya, supaya kita tidak ditegur, sehingga dianggap menjadi pendusta. Dua hal yang perlu kita minta, yakni janganlah Tuhan menolak kita sebelum mati, maka jauhkanlah daripada kita, dari manusia, kecurangan dan kebohongan. Dan janganlah diberi kemiskinan atau kekayaan. Cukuplah apa yang penting bagi kita. Kalau kita menjadi kenyang dan kaya, akan mengandalkan kekuatan dan menyangkal Allah. Sebaliknya, kalau diberi kemiskinan, bisa mencuri dan mencemarkan nama Allah. Maka yang paling pokok, diberi secukupnya. Sedangkan dari Injil Lukas bab 9 ayat 1-6, Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit, dan mewartakan Injil Kerajaan Allah. Dan pesannya juga agar dalam pewartaan tidak membawa apa-apa, dengan harapan mereka akan mengandalkan Allah. Saudara-saudaraku terkasih, nada kedua bacaan hampir mirip. Dari bacaan yang pertama, kita diajak untuk meminta seperlunya apa yang kita perlukan. Jangan berlebihan atau jangan kekurangan. Kalau kelebihan, orang akan merasakan ini kekuatan saya, dan kemudian meninggalkan Allah atau menyangkal Allah, merasa ia sanggup dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan kalau diberi kekurangan atau kemiskinan, jangan-jangan nanti melanggar perintah Allah dengan berbuat memanipulasi, mencuri, ataupun tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita diberi secukupnya sebagai kebutuhan kita, kita tetap akan mengandalkan Allah. Oleh karena itu, panggilan kepada murid-murid dan kepada kita diajak mengandalkan Allah. Tidak boleh membawa apa-apa
dalam perjalanan. Karena dipanggil berarti datang kepada Yesus, tinggal bersamanya, dan ambil bagian dalam karya perutusan. Dan kita yakini kepada kita masing-masing diberi sesuai kemampuan kita. Maka siapapun juga yang dipanggil hendaknya melaksanakan tugasnya sesuai talenta yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Yesus ingin agar para murid menghadirkan kerajaan Allah, maka diberi kuasa agar karyanya menunjukkan karya kuat kuasa Allah. Tetapi ingat, kuasa itu untuk menghadirkan kerajaan Allah dan bukan untuk kesombongan atau pamer. Kalaupun orang bisa menyembuhkan orang sakit, orang bisa mengusir setan, itu karena kuat kuasa Allah. Kita hanya sarana untuk menyampaikan karya-karya Allah itu. Oleh karena itu, agar kita tetap terjaga tugas kita, seperti kitab Amsal, kita minta secukupnya sesuai dengan kebutuhan untuk kita lakukan. Mudah-mudahan panggilan kita benar-benar kita hayati sebagai murid-murid Kristus yang harus menyampaikan kabar gembira kepada banyak orang dengan cara kita masing-masing. Oleh karena itu, saya terus menganjurkan agar kita berkontribusi kepada gereja dengan cara masing-masing, kemampuan masing-masing, dengan doa-doa, dengan berikan tenaga dan karya-karya untuk perkembangan gereja di kerajaan Allah, serta dengan dana. Kita semakin diajak rendah hati, menyadari bahwa semua kekuatan itu berasal dari Allah. Maka kita benar-benar diajak menjadi pelayan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Mari kita hidupi kitab Amsal yang kita dengar hari ini, agar kita tidak kekurangan maupun tidak kelebihan, agar kita bersahaja menghadirkan kerajaannya, dan kita menjadi murid-muridnya dan melaksanakan tugas perutusan sesuai dengan talenta yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu saya mengingatkan, baik pribadi-pribadi, kelompok-kelompok, jangan merasa lebih dari yang lain. Tetapi mari kita satukan talenta-talenta kita untuk menghadirkan kerajaannya di atas muka bumi ini. Semoga dengan saling memberi dan menerima, gereja kita semakin mampu untuk menjadi murid-murid Kristus yang menghadirkan kerajaannya di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas talenta yang Kau berikan kepada kami. Meskipun berbeda-beda, namun Engkau memberikan sesuai kemampuan kami. Janganlah kami merasa sombong apabila diberi lebih, atau sedih bila ada kekurangan atau diberi sedikit. Karena kami satukan akan menjadi kekuatan dalam pewartaan. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang ragu-ragu, kadang rapuh, kadang jatuh, kadang mandek. Agar dengan bantuan-Mu dalam keadaan apapun, iman kami terus bertumbuh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan memberikan keberhasilan dalam usaha-usahanya. Semoga akhirnya dalam keadaan apapun kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk terus memiliki pola hidup sehat, agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit, terutama virus corona. Agar apabila kita sehat, orang lain sehat, dan semua orang juga akhirnya sehat. Terima kasih untuk kerjasama dan peran panjenengan dalam karya-karya gereja, secara khusus menumbuhkan iman anak-anak, remaja, OMK, orang dewasa, dan lansia. Kita terus pelihara iman itu, agar akhirnya dari kecil sampai tua, iman umat tetap dipertahankan dan dikembangkan. Mari kita berkontribusi untuk gereja kita demi pewartaan kerajaan Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.